Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan pagi ini kita akan mempelajari materi tema 4 yaitu globalisasi dengan subtema 1 globalisasi di sekitar kita dan pembelajaran pertama. Mari kita ikuti bersama sampai selesai ya. Apa sih globalisasi itu? Global artinya dunia keseluruhan. Jadi globalisasi artinya sesuatu yang bergabung dengan dunia. Kita sering mendengar bahwa abad 20 merupakan abad globalisasi. Berbagai peristiwa dari berbagai belahan dunia dapat kita saksikan langsung melalui layar televisi pada jam, menit, atau bahkan detik yang sama. Kita dapat berhubungan dengan sanak saudara, kerabat, atau sahabat yang berada di negara lain dengan mudah. Kita seakan hidup dalam satu desa yang sangat kecil. Globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain seperti pizza, jam tangan, atau boneka dari negara lain. Produk Indonesia juga bisa ditemui di luar negeri, misalkan batik. Perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain. Dalam hal makanan, tentu kita pernah menemukan makanan seperti di atas dalam kehidupan sehari-hari. Sashimi dari Jepang, dimsum dari Cina, pizza dari Italia, burger dari Amerika, dan makanan yang lainnya. Namun karena globalisasi, kita mudah menemukannya di negara kita sendiri. Bahkan, kita bisa mencicipi rasanya, bukan? Dalam hal pakaian juga, kita sudah meniru gaya pakaian negara lain. Tentu kalian juga ada yang pernah memakai model pakaian luar negeri, bukan? Kita menyukai modelnya, kemudian kita pun memakainya. Selagi masih terlihat sopan, yang penting jangan melupakan pakaian khas negara kita sendiri ya. Apa pakaian khas kita? Ya, kebaya, batik, dan sebagainya. Selain makanan, pakaian globalisasi juga mencakup gaya hidup, barang-barang, pergaulan, juga bahasa yang tanpa kita sadari sudah kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu dari mana semua itu bisa masuk dalam kehidupan kita? Benar, selain televisi, kita mendapatkannya melalui teknologi, komunikasi, dan jaringan internet. Globalisasi bisa kita kendalikan. Mulailah bijak untuk menentukan yang terbaik menurutmu. Jangan sampai kita melupakan ciri khas bangsa kita sendiri. Jadi tugas kalian sekarang adalah mengklasifikasikan hal-hal yang ada di sekitar kita akibat dari globalisasi, mulai dari makanan, pakaian, barang, film, dan budaya lainnya. Ini tabelnya, tabel dari klasifikasi tadi. Sekarang kita membahas listrik. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya.
Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Perhatikan gambar berikut. Apa sajakah komponen pada pembangkit listrik? Kita bisa melihat dari nomor 1 sampai nomor 10. Keterangan gambar. Nomor 1 adalah sungai atau waduk, tempat penampungan air. Nomor 2, pintu masuk air sungai. Nomor 3, katup pengaman, berfungsi sebagai katup pengatur masuknya air. Nomor 4, tangki pengaman tekanan air. Jika tiba-tiba naik saat katup pengatur ditutup. Nomor 5, pipa pesat untuk mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin dan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Nomor 6, katup pengatur turbin. Nomor 7, turbin mengubah energi potensial air menjadi energi gerak. Nomor 8, generator menghasilkan energi listrik dari energi gerak. Nomor 9, transformer untuk transfer energi listrik antar dua sirkuit dengan induksi elektromagnet. Dan yang terakhir, nomor 10 adalah saluran transmisi sebagai penyalur energi listrik ke konsumen-konsumen. Dari penjelasan tersebut, siswa diminta mengamati gambar pembangkit listrik tenaga air mikrohidro dan diminta menganalisis proses hasil terjadinya listrik oleh pembangkit tersebut berdasarkan informasi yang didapatkan dari materi tadi. Tentunya dibuat dalam bentuk gambar dan tulisan ya. Selesai. Materi hari ini sudah selesai. Jadi Ibu akhiri saja sampai sekian dan terima kasih. Sampai jumpa materi berikutnya. Tetap semangat meskipun kita belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.